kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Pertemuan sebelumnya kita sudah mencari nilai suku banyak dengan cara substitusi dan dengan cara skema atau dengan cara sintetik istilahnya itu. Nah, kali ini kita akan belajar pembagian suku banyak. Nah, pembagian suku banyak ini ada beberapa pembagi nanti yang akan kita pelajari. Ada pembagi berbentuk X kurang K. Jadi pembaginya ini berbentuk linear. X-nya berpangkat 1. Ada juga nanti pembaginya berbentuk linear yang lain seperti AX tambah B. Tapi nanti kita lakukan itu di pertemuan berikutnya. Atau pembaginya berbentuk kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C. Fokus kita hari ini adalah suku banyak dibagi dengan X kurang K. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal untuk menyelesaikannya, perhatikan dulu pembagian biasa waktu kamu belajar di sekolah dasar. Misalnya seperti ini. 7 dibagi 2 bisa 3. Kalau 7 dibagi 2, 3, sisa masih ada 1 sisanya. Nah, sehingga 7 ini bisa kita tulis menjadi 2 kali 3 tambah sisanya. Betul ya? Sisanya tadi 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Nah, jika 7 adalah suku banyaknya, berarti suku banyak adalah hasil perkalian dari pembaginya adalah 2, kita misalkan QX, hasil baginya tadi 3, kita simbolkan dengan HX, dengan sisa 1 kita simbolkan dengan X. Bentuk ini harus kamu pahami karena nanti ada beberapa soal di bawa kita ke bentuk ini. Jadi sebuah suku banyak ketika kita bagi dengan QX, ini pembaginya. Jadi ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisaannya. Nah, ini suku banyaknya. Jadi sebuah suku banyak ketika kita bagi dengan QX, dia akan memperoleh hasil HX dengan sisaan SX. Sehingga suku banyak PX adalah merupakan perkalian dari pembagi kali hasil bagi, setelah itu dijumlahkan dengan sisaannya. Jadi kalau pembagi kita X kurang K, berarti PX adalah X kurang K kali HX tambah sisaannya. Kalau pembaginya berbentuk linear seperti ini, umumnya sisaannya adalah sebuah konstanta. Jadi dia nanti tidak akan mengandung variabel atau X-nya berpangkat 0. Nah, kalau pembaginya berderajat 5, hasil baginya pasti berderajat 4. Ulangi, kalau pembaginya nanti berderajat 3, karena dibagi X kurang H, pembaginya nanti hasil baginya nanti berderajat 2. Supaya makin paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 dibagi oleh X kurang 1. Nah, jadi cara menyelesaikannya ini kita lakukan dulu dengan cara bersusun. Cara bersusun ya seperti bentuk 7 dibagi 2 tadi. Nah, kita lakukan begini, 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 dibagi oleh X kurang 1. Mari kita bagi. 2X pangkat 2 dibagi X kan bisa 2X. Ya, 2X pangkat 2 dibagi X kan 2X. Kita kalikan 2X kali X, 2X pangkat 2, 2X kali minus 1 minus 2X. Lakukan operasi kurang, 2X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 2, 0. Coret.
3x kurang 2x, 5x, kemudian kurang 1. Nah, kita bagi lagi, 5x dibagi x adalah 5, positif 5. Kita kalikan lagi, 5x, 5 kali x, 5x, 5 kali minus 1, minus 5. Kita kurangkan lagi, ini habis, min 1 kurang 5 adalah 4. 4 tidak bisa lagi dibagi x, karena 4 adalah variabel x berpangkat 0, padahal ini x berpangkat 1. Nah, ini disebut sisaannya. Yang ini adalah hasil baginya. Jadi kalau ditanya mana hasil baginya, 2x tambah 5. Sisaannya 4. Nah, sehingga nanti bisa kamu buktikan bahwa suku banyak ini 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 1 adalah hasil perkalian dari bentuk begini, pembagi kali hasil bagi tambah sisaan. Pembaginya tadi x kurang 1, hasil baginya 2x tambah 5, dan sisaannya adalah 4, berarti tambah 4. Kamu buktikan saja, kalikan ini ke dalam, kemudian tambahkan nanti 4. Kalau mau kita buktikan, x kali 2x, 2x pangkat 2, 5 kurang 2x, 5x kurang 2x adalah 3x tambah min 1 kali 5, min 5 tambah 4. Rapikan, 2x pangkat 2 tambah 3x, min 5 tambah 4, min 1, terbukti sama. Ya, jadi ingat, jadi hasil baginya adalah 2x tambah 5, sisaannya adalah 4. Oke, boleh juga kita menggunakan cara skema seperti yang kita pelajari waktu mencari nilai suku banyak. Istilah lainnya itu adalah dengan cara sintetik. Oke, kita lakukan dengan cara urutkan variabel koefisien dari variabelnya mulai dari derajat tertinggi hingga derajat terendah. Berarti ini derajatnya 2, koefisiennya 2, kemudian 3 berpangkat 1 berpangkat 0 min 1. Kemudian disuruh kita membagi dengan x kurang 1. Ini buat menjadi x sama dengan 1. Oke, kita letakkan di sini 1, kemudian kosongkan ini, nanti di sini operasi yang kita lakukan apa? Tambah. Kemudian 2 kalikan, ini turunkan 2 maksudnya ya, 2 kali 1, 2. Kemudian 3 tambah 2 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5, min 1 tambah 5 adalah 4. Ini adalah sisaannya. Ini adalah koefisien hasil bagi. Nah, sudah saya ingatkan tadi, kalau pembaginya berbentuk x kurang k, sisaannya adalah sebuah konstanta. Jadi tidak mengandung variabel. Nah, angka-angka lainnya selain sisaan merupakan hasil bagi. Kemudian kita perhatikan, pembaginya kan berpangkat 1, suku banyaknya berpangkat 2, berderajat 2. Sehingga hasil baginya ini adalah berderajat 2 kurang 1, 1, berderajat 1 ini. Sehingga bisa kita tulis hasil baginya adalah berderajat 1, berarti x-nya berpangkat 1. Kita mulai dengan koefisien 2, berarti 2x pangkat 1 tambah 5x pangkat 0 atau tambah 5. Inilah hasil baginya. Sisaannya adalah 4. Terbukti tadi ya. Ini hasil dengan cara bersusun, hasil baginya 2x tambah 5, sisaannya 4. Terserah kamu apakah menggunakan cara bersusun atau dengan menggunakan skema, silahkan pilih. Meskipun selama ini siswa lebih suka memilih dengan cara sintetik ini. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak min x pangkat 4 tambah 3x tambah 10 dibagi oleh x tambah 2. Boleh kita lakukan yang pertama dengan cara bersusun. Kita lakukan minus x pangkat 4 tambah 3x tambah 10, kemudian kita bagi dengan x tambah 2.
Minus X pangkat 4 dibagi X adalah minus X pangkat 3. Kita kalikan minus X pangkat 3 dikali X, minus X pangkat 3, minus X pangkat 3 dikali 2 adalah minus 2X pangkat 3. Oke, ini tadi minus X pangkat 4 maksudnya. Oke, kemudian kita lakukan operasi kurang. Ini coret, udah pasti dicoret itu ya. Kemudian di sini tidak ada X pangkat 3 ya, berarti 0 kurang 2X pangkat 3 menjadi 2X pangkat 3. Kemudian berpangkat 2 di atas dan di bawah tidak ada, tidak usah ditulis. Kemudian 3X kurang 0, 3X. Kemudian masih ada angka 10. Oke. Nah, kemudian kita bagi lagi, 2X pangkat 3 dibagi X adalah positif 2X pangkat 2. Kita kalikan lagi, 2X pangkat 2 dibagi X adalah 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 kali 2 adalah 4X pangkat 2. Oke, paham ya? Ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Lakukan lagi operasi kurang, ini coret. Nah, di sini ada 4X pangkat 2, di sini tidak ada, berarti 0 kita anggap. 0 kurang 4X pangkat 2 adalah minus 4X pangkat 2. 3X kurang 0, 3X tambah 10. Lalu kita masih bagi lagi. Minus X pangkat 2 dibagi X adalah minus 4X. Kita kalikan minus 4X kali X adalah minus 4X pangkat 2. Minus 4X kali 2 adalah minus 8X. Kita lakukan operasi kurang lagi. Ini coret habis setelah dikurangkan. 3X kurang 8X adalah 11X tambah 10. Masih bisa dibagi? Masih. 11X dibagi X adalah 11. Kita kalikan lagi, 11 kali X, 11X, 11 kali 2 adalah 22. Kita kurangkan, coret-coret, 10 kurang 22 adalah minus 12. Tidak bisa dibagi lagi, inilah sisaannya. Ini merupakan hasil baginya, HX-nya, yang ini. Ini tambah 11 ini ya. Nah, coba kita lakukan dengan cara skema atau dengan cara sintetik. Apakah lebih menarik ini dibanding cara bersusun? Sekarang kita urutkan koefisien-koefisien dari variabel-variabel pada suku banyaknya. Koefisien X pangkat 4 minus 1, pangkat 3 0, pangkat 2 juga 0, pangkat 1 3, pangkat 0 10. Oke. Jadi kalau tidak ditulis pangkat 3 di sini waktu menggunakan cara skema, tetap kamu harus buat angka 0. Kemudian dibagi X tambah 2. Karena ini tambah 2 buat di sini minus 2. Kosongkan operasi yang kita gunakan nanti operasi tambah. Turunkan ke bawah min 1. Min 1 kali min 2 adalah 2. Jumlahkan 2. 2 kali minus 2 minus 4. Jumlahkan minus 4. Minus 4 kali minus 2 8. Jumlahkan 11. 11 kali minus 2 minus 22. Jumlahkan menjadi minus 12. Nah, ini adalah sisaannya. Ini adalah koefisien hasil bagi, koefisien HX-nya. Nah, pembaginya tadi berpangkat 1, suku banyaknya berpangkat 4. Maka derajat dari hasil baginya berpangkat 4 kurang 1, 3. Jadi kita susun ini mulai dari berpangkat 3 menjadi hasilnya adalah minus 1X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 4X tambah 11. Jadi kita urutkan berpangkat 3, berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. Dengan sisaan adalah minus 12. Kita buktikan tadi di sini hasil baginya minus X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 4X tambah 11 dengan sisaan minus 12.
Oke, boleh kamu buktikan nanti bahwa suku banyak ini adalah hasil perkalian dari X tambah 2 kali ini tambah minus 12. Sudah paham? Sepertinya kamu akan lebih tertarik dengan menggunakan cara skema ini, ya. Tentukan nilai A jika suku banyak ini dibagi oleh X kurang 1 sisaannya 5. Boleh kita menggunakan cara skema dulu, ya. Jadi ketika menggunakan cara skema, kita urutkan ini dari pangkat tertinggi koefisiennya ke pangkat terendah menjadi 1, 2, minus A, 1. Katanya dibagi oleh X kurang 1, letakkan di sini 1. Paham ya? Di sini operasi apa? Operasi tambah. Turunkan ke sini 1, 1 kali 1, 1, 2 tambah 1, 3, 3 kali 1, 3, minus A tambah 3. Letakkan di sini, biar aja begini. Minus A tambah 3 kali 1, minus A tambah 3 lagi. Kemudian 1 tambah minus A tambah 3 adalah minus A, 1 tambah 3 kan 4. Katanya ini adalah sisaannya, di mana sisaannya berapa disuruh? Dikatakan 5. Sehingga minus A tambah 4 sama dengan 5. A sama dengan 4 kurang 5 yaitu minus 1. Sudah paham ya? Oke, kita masih akan menyelesaikan beberapa contoh soal lagi. Tunjukkan bahwa suku banyak ini habis dibagi X kurang 2. Kalau habis dibagi artinya sisaannya 0. Nah, kita gunakan cara skema aja ya. Oke, kalau kamu pakai cara bersusun, terserah ya. Tidak apa-apa. Kita gunakan cara skema berarti 1, pangkat 5, pangkat 4, 0, pangkat 3, minus 3, pangkat 2, 0, pangkat 1, 0, pangkat 0, minus 8. Katanya dibagi X kurang 2, berarti 2 di sini. Kita buktikan sisanya 0 apa tidak. Nah, kemudian di sini 1, 1 kali 2, 2, jumlahkan 2, 2 kali 2, 4, jumlahkan 1, 1 kali 2, 2, jumlahkan 2, 2 kali 2, 4, jumlahkan 4, 4 kali 2, 8, minus 8 tambah 8, 0. Terbukti sisaannya adalah 0. Oke, satu contoh terakhir lagi. Ini ada suku banyak berderajat 3 dibagi oleh X kurang 1, katanya sisanya 3. Nah, suku banyak yang sama dibagi X tambah 1, sisaannya 13. Tentukan nilai A dan B. Sebenarnya ini lebih mudah ketika kita belajar nanti di bagian teorema sisa. Tetapi saya tidak mau mengajarkan teorema sisa dulu, kita mau tahap demi tahap dulu belajarnya. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah belajar teorema sisa, ya silahkan untuk mengerjakannya dengan teorema sisa. Oke, itu terkait dengan nilai fungsi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Jadi kan suku banyaknya ini kita buat dulu dengan cara skema ya. Di sini 3 minus 2AB. Kemudian dibagi oleh X kurang 1, berarti kita letakkan di sini 1. Di sini operasi tambah. Turunkan ini 3 kali 1, 3. Kemudian jumlahkan 1 kali 1, 1. Jumlahkan A tambah 1. Kalikan dengan 1, A tambah 1 juga. B tambahkan dengan A tambah 1 menjadi A tambah B tambah 1. Ini katanya sisaannya kan 3, ini kan sisaan. Berarti A tambah B tambah 1 sama dengan 3. Atau A tambah B sama dengan 2. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita lakukan lagi skema yang kedua, tetap suku banyaknya ini 3 minus 2AB. Dengan pembagi sekarang adalah X tambah 1. Kita letakkan minus 1 di sini operasi tambah. Oke, kosongkan ini ada 3 kali 1 minus 3. Jumlahkan menjadi minus 5 kali minus 1 menjadi 5. Jumlahkan menjadi A tambah 5. Kalikan dengan minus 1, minus A minus 5. Oke, jumlahkan dengan B menjadi B
tambah minus A minus 5. Ini adalah sisaannya. Katanya sisaannya 13, sehingga kamu buat ini menjadi B kurang A kurang 5 sama dengan 13. Atau pindahkan ini ke kanan, A kurang B sama dengan minus 5 minus 13 adalah minus 18. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan kedua atau substitusi pun boleh, 1 dan 2. A tambah B sama dengan 2, A kurang B sama dengan minus 18. Kurangkan A kurang A habis B kurang B, hasilnya adalah 2B. 2 kurang 18 adalah 20. Berarti B sama dengan 10. B 10 substitusi ke sini, A tambah 10 sama dengan 2, A sama dengan minus 8. Oke, sudah paham ya? Baik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini di sini. Nah, selanjutnya kamu akan mengerjakan soal-soal setelah kamu catat. Semoga kamu berhasil dan makin mengerti ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.